Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Lambaikan tangannya. Shalom, salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang telah saya persiapkan. Dari Yohanes 15 ayat 5. Saya akan membacakan, Bapak Ibu akan menyimaknya dalam hati. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Bertatalah dalam setiap hati kami, agar firman-Mu dapat tertanam dan bertumbuh, berakar serta menghasilkan buah-buah yang baik. Terima kasih Tuhan, bersabdalah bagi kami karena kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang diberkati adalah kita yang sudah membaca, merenungkan, terlebih-lebih mengaplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, saya punya cerita waktu masa kecil. Di desa, orang tua punya kebun kakao yang namanya coklat. Ketika saya diajak, masih kecil ya, masih SD itu. Ketika saya diajak, saya itu malas, saya lebih suka memilih untuk bermain. Karena saya nggak mau pergi ke kebun. Suatu saat saya ikut orang tua itu menebang pohon, bukan menebang pohon, membersihkan ranting-ranting itu. Saya bertanya, kok itu kenapa ditebang gitu, sayang kan? Orang tua bilang itu supaya bisa menghasilkan buah yang banyak. Bapak Ibu yang terkasih, selang beberapa hari saya datang lagi dan saya melihat buahnya itu seperti nomplok ya di pohon-pohon itu, dan ranting-ranting yang masih nempel itu dia berbuah banyak. Sedangkan ranting yang ditebang tadi itu jatuh layu dan kering, tidak menghasilkan apa-apa, dia dibuang dan dibakar begitu saja. Jadi setelah itu menjadi kesukaan saya. Ketika saya diajak, saya dengan semangat pergi karena panen. Jadi saya suka, itu menjadi kesukaan baru saya. Ketika saya memilih main, saya lebih suka ke kebun. Seperti begitu. Jadi itulah buah, tapi buah yang kita baca dalam firman Tuhan adalah buah yang kekal, buah yang merupakan buah ilahi. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pembacaan firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur. Siapakah pokok anggur itu? Pokok anggur itu adalah Yesus sendiri yang mempunyai adikodrad dalam hidup kita sebagai manusia. Dia adalah sumber hidup yang kekal. Dia adalah penguasa. Pohon anggur ini diumpamakan atau dikiaskan seperti Bapa dengan kita, seperti pohon dengan ranting. Pohon itu adalah Yesus sendiri dan ranting itu adalah kita sebagai orang percaya. Pohon dan ranting tidak dapat dipisahkan. Ketika ranting itu berpisah dengan pokoknya, maka ia tidak akan berfungsi. Bapak Ibu yang terkasih,
Untuk menjadi ranting yang berbuah, kita harus bisa mempunyai hubungan atau relasi yang baik dengan sang pokok. Bagaimana caranya kita bisa mempunyai hubungan yang baik dengan sang pokok itu? Yaitu Bapak Nusliur telah menjelaskan, telah memaparkan minggu yang lalu, minggu kemarin ya, tentang kesukaan. Kesukaan kita bukan lagi hal-hal yang duniawi, tetapi kesukaan kita itu adalah hal-hal yang ilahi, yaitu memelihara firman senantiasa dalam hati dan pikiran kita, serta menjadikan itu penuntun hidup kita. Yang kedua adalah menjadikan kebiasaan-kebiasaan. Mengalami persekutuan atau membentuk komunitas yang baik, kemudian menaati perintah-perintah Tuhan, dan kita juga membersihkan hidup kita melalui firman-Nya dan menolak segala dosa dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam berbuah banyak, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak dapat dipisahkan. Kita seperti ranting yang terus menaruh hidup kita itu kepada pohonnya. Jika kita terlepas dari pohonnya, sepertinya kita itu sudah mengambil alih atau kita merasa bisa. Kemudian, bagaimana kita bisa berbuah banyak? Kita harus tinggal di dalam Dia. Kata tinggal ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu meno, artinya berdiri tetap. Tapi berdiri tetap bukan berarti pasif dan tidak menghasilkan apa-apa. Kata tinggal adalah melekat, tetap menancap pada pokok anggur dan bersiap-siap untuk menghasilkan buah. Kita sebagai orang percaya harus tinggal melekat dan bersiap sedia secara aktif di dalam Tuhan. Tinggal bukan berarti kita sebagai orang percaya mendengarkan firman Tuhan, berdoa, bernyanyi, tetapi kita tidak menghasilkan buah. Dalam Kolose 2 ayat 6-7 ditulis bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dan imanmu yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita sebagai orang-orang Kristen, hidup kita itu harus bersatu dengan Sang Kristus, dengan Sang Pemberi hidup, dengan sumber kehidupan kita. Kita tidak bisa menghasilkan buah ketika kita itu jauh dari Tuhan. Ketika kita menjauh dari Tuhan atau meninggalkan Tuhan, kita sengaja memotong makanan rohani kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pokok anggur itu mempunyai peran dan fungsi yang luar biasa. Dia bekerja dengan keras mengumpulkan semua vitamin-vitamin yang ada di dalam tanah, mineral atau apapun, sehingga disalurkan ke ranting-ranting itu supaya berbuah banyak. Tapi jika ranting itu terpisah dari sang pokoknya, maka ranting itu otomatis tidak mendapat suplai dari sang pokok. Apa yang terjadi? Sang ranting itu akan kering, layu, gugur sampai kering kerontang ataupun garing ya, kriuk-kriuk.
Dan apa yang terjadi, saudara-saudari? Ketika kita terus menjauh daripada Tuhan, hidup kita itu merasa tidak berdaya, dan akhirnya kita tidak berdaya. Di saat kita tidak berdaya, kita merasa sukacita kita hilang, damai sejahtera kita hilang, ataupun kita merasa kita kurang bahagia. Lalu, bagaimana kita mencari kebahagiaan? Kita punya cara supaya kita itu bisa bahagia, tapi kita mencarinya di tempat lain. Kita berusaha mencari kebahagiaan kita itu di tempat yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, apa sih alasan kenapa kita harus menjauh dari Tuhan? Jelas-jelas dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kita akan berbuah banyak. Lalu kenapa kita harus menjauh? Apakah itu karena alasan kekurangan materi ataupun kita merasa kehilangan? Bisa saja terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup atau kita sebagai ranting yang menghasilkan buah, tetaplah menancap pada sang pokok itu, agar kita mendapat supply, agar kita mendapat kekuatan, dan agar kita juga mempunyai kehidupan yang kekal. Apa kekurangan kita apakah kekurangan sang ranting ini ketika dia menancap terus? Tidak ada. Dia terus subur, dia terus bertumbuh, bahkan dia terus berkembang semakin besar dan menghasilkan buah. Tapi karena ego kedagingan, itu yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saat membutuhkan, jangan kita beranggapan bahwa berkat Tuhan itu hanya diukur dengan materi. Waktu saya masih sebelum saya melanjut kuliah, saya itu bekerja 1 tahun. Saya membayangkan saya mendapat gaji pertama itu 400. Saya membandingkan diri saya dengan orang lain, gaji mereka bisa gede dibandingkan saya. Berarti dia itu terberkati. Kalau saya gimana? Jadi itu yang saya pikirkan. Tapi setelah saya belajar bahwa berkat Tuhan itu tidak selalu diukur dengan materi, kekayaan atau apapun. Berkat Tuhan itu bisa kita dapatkan dengan kebahagiaan, damai sejahtera, keharmonisan. Apapun pergumulan kita, saat kita membutuhkan misalkan uang, Tuhan bukan hanya memberikan kita uang, tapi Dia juga memberikan uang, tetapi memberikan juga dirinya di dalam diri kita untuk mendapatkan. Melalui potensi, melalui talenta, atau apapun. Dia menanamkan benih agar kita itu bisa mendapatkan uang. Kalau Dia hanya bisa memberikan uang itu akan segera habis. Tapi Dia memberikan modal untuk kita agar bisa mendapatkan uang. Kemudian, saat kita membutuhkan sukacita, Tuhan juga memberikan sukacita itu, yaitu Dia sendiri di dalam diri kita, sumber sukacita yang abadi. Sukacita itu tidak akan hilang ketika Sang Kristus hadir di dalam hati kita. Sukacita yang lain bisa hilang. Kita mencari kebahagiaan di luar, itu bisa hilang dalam sekejap. Tapi sukacita yang daripada Tuhan itu tidak akan dapat lenyap dan selalu memberikan kita damai sejahtera. Kemudian saat kita membutuhkan jawaban, Tuhan juga memberikan jawaban, plus Dia juga memberikan dirinya sebagai jawaban yang kekal. Dia memberikan dirinya untuk kita
Dia memberikan dirinya sebagai jawaban atas apapun segala doa-doa yang belum terjawab atau apapun pergumulan-pergumulan yang belum terjawab. Yesus sendiri adalah jawaban yang pasti dan kekal. Mungkin jawaban doa kita masih belum terjawab, atau apapun pergumulan yang kita gumulkan pada saat ini belum terjawab, tapi ingat, Tuhan jawaban atas setiap doa dan harapan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, alasan yang ketiga bagaimana kita bisa berbuah banyak, yang pertama, kita harus berada dalam Tuhan. Dikatakan dalam ayat 5c, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Siapa di luar dari Kristus? Siapa di luar dari Yesus? Firman Tuhan minggu kemarin dari Mazmur 1 ayat 1 dikatakan bahwa di luar Yesus itu adalah menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini juga menghasilkan kekuatan, tapi kekuatannya itu semu, hampa dan kosong. Tetapi kekuatan lain, kekuatan yang punya kuasa luar biasa, yang sanggup menghidupkan kita abaikan. Bapak Ibu, ini adalah pilihan. Apakah kita memilih kekuatan yang kosong dan hampa itu, atau memilih kuasa atau kekuatan yang luar biasa yang sanggup menghidupkan kehidupan rohani kita? Mari kita belajar untuk menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai ayah harus menyertakan Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga harus menyertakan Tuhan. Sebagai anak juga harus menyertakan Tuhan. Siapapun kita harus menyertakan Tuhan. Di dalam Tuhan kita tidak kekurangan apa-apa. Di luar Tuhan kita akan binasa. Di luar Tuhan kita akan hancur. Untuk itu marilah kita membangun kesukaan-kesukaan kita, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu yang terkasih, dalam perikop ini Tuhan mengajarkan bahwa Dialah pokok anggur yang sejati. Pesan yang disampaikan adalah pentingnya kesatuan di dalam Dia. Yang penting adalah kita punya hubungan yang intim, relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga kita tetap menghasilkan buah. Kita jangan menjauhkan diri dari sang pokok. Karena ketika kita keluar atau memisahkan dari sang pokok, maka kita itu tidak berguna, atau kita seperti menjadi ranting yang layu, yang kering dan dibakar. Untuk menghasilkan buah di dalam Dia sebagai pohon anggur yang sejati dan memberikan kehidupan kita, yaitu yang pertama tadi, kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kemudian kita harus tinggal di dalam Dia. Kata tinggal bukan berarti berdiam diri atau hanya tunggu saja, tapi kita punya tindakan untuk bisa menerima ataupun menjadikan buah kita itu dapat dinikmati orang.
memilih hidup kita, memilih hidup dari Kristus berarti bertahan hidup sampai kekal. Kalau kita setengah-setengah, itu bukan memilih, tapi mencoba. Tidak memiliki hidup berarti layu dan dibakar seperti ranting yang terpotong, karena Tuhan Yesus inilah satu-satunya kehidupan sejati. Mari kita terus menaruh tujuan hidup kita, bahwa di hidup kita ada Kristus yang harus diceritakan. Sehingga kapan, di mana saja kita akan berada, kita bisa menghasilkan buah dan buah kita itu tetap. Dan buah kita itu dapat dinikmati oleh semua orang dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu marilah hidup kita itu melekat kepada Sang hidup, Sang pokok anggur yang memberikan kita kuasa, yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus buat firman Tuhan. Biarlah senantiasa firman-Mu yang selalu memberikan kami pencerahan. Kami terbatas dan hamba-Mu pun terbatas dalam menelaah firman-Mu, tapi Roh Kudus Tuhan yang tak terbatas memberikan kami setiap pencerahan, bahkan setiap perenungan yang sungguh luar biasa sehingga dapat mengubahkan kami dan kami menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah yang banyak dan baik, sehingga semua orang dapat menikmatinya dan kembali menjadi hormat kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku hanya dekat, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah saja. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku,
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Bu Erni. Sekarang kita mau doa syafaat